Indonesia ini. Kalau pulang mau perang boleh, kita bulan mau semua ikut perang, lakukan surat apa jadi tanda tangan kita turun, tolong ya, tolong Kiai. Memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk mengusir mereka dari bumi Indonesia ini. Kalau perlu si Bahar, si Rizik itu dikandang saja di Nusa Kambangan. Saya sepakat. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk benua kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah sebuah wadah untuk menyatukan warga Nusantara, bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Islam. Semuanya selagi dia merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini, boleh menjadi bagian dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena apa? Karena ini berbicara bukan soal nasab Habib, bukan berbicara tentang nasab-nasab Habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW saja, tetapi ini sudah berbicara tentang soal bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. PWI Laskar Sabilillah terbuka untuk siapa saja, mau agamanya Konghucu kayak, mau Kristen kayak, mau Buddha kayak, mau Katolik kayak, silahkan selagi di dalam dirinya memiliki hirah atau kepedulian terhadap bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini ada kelompok orang yang berusaha untuk mendiskreditkan atau merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, ada seorang yang berasal dari Riau. Beliau adalah Tionghoa, China, ya, memberikan dukungan langsung kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah agar bisa segera bergerak ngusir itu Habib-Habib Yaman yang bikin gaduh di Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Kita akan dengarkan, saya dapatkan telepon voice note dari seorang Tionghoa. Beliau memberikan dukungan kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah agar segera melakukan tindakan. Sebelum kita dengarkan, saya ingatkan kembali lagi, apabila Anda ingin mendapatkan buku amalan wirid sah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas, silahkan Anda bisa memesannya melalui 088-22-14-98-123. Dan bagi Anda yang ingin memberikan dukungan kepada kami, silahkan Anda memberikan dukungan melalui website sosiabas.com yang ada di bawah video ini, di deskripsi video ini, sedulur TV Al-Waha, juga bisa Anda lihat di kolom komentar. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita dengarkan bagaimana seorang Tionghoa memberikan dukungan kepada PWI Laskar Sabilillah. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Halo, selamat pagi PWI FS. Ini dari Pak Kiai ya. Ini tolong ya Pak Kiai. Kalau bisa semua seluruh Indonesia Kiai lah, Ustadz lah, sama anak-anak lah, sama bansernya turun sama burung langsung tangkap. Kalau bisa masuk ke penjara, ke Nusa Kambangan, kalau enggak usir ke Yaman. Ya, udah terlaluan lah, tolong. Kalau bisa sampaikan ke Prabowo, tolong langsung usir. Udah orang ini udah kacau Indonesia ini. Kalau mau perang boleh, kita bulan mau semua ikut perang, lakukan surat apa jadi tanda tangan kita turun, tolong ya, tolong Kiai. Kalau bisa seluruh Indonesia Kiai, Ustadz sama itu apa, anak buah
semua turun. Kalau pulang kita orang Jawa turun ikut perang sama dia. So kita mau daftar ke Prabowo, nanti orang bilang sama Prabowo ya. Halo, selamat pagi Pak Kiai. Pak Kiai ini saya lamanya Pak Mat. Nah, namanya Pak Rahmat ya. Saya darinya Cirebon. Dari Cirebon. Terlaluan Pak, itu disuarakan terlaluan. Kalau bisa diusir semua orang Yaman, diusir semua sudah terlaluan. Dia mau kacau Indonesia ini. Ya, dia udah aman-aman, dia kacau. Waktu dia pulang dia nanti ke Arab Saudi 3 tahun, Indonesia aman-aman saja. Setelah dia pulang Indonesia macam-macam kacaunya. Udah diusir aja Pak Kiai, bilang sama Prabowo, sama dulu Abdul Rahman Pak Dudung. Kalau mau ikut perang kita orang turun semua mau ikut perang nggak apa-apa, kita lapar aja. Kalau dia nggak mau pulang kita perang aja sama dia. Berani. Dia makan di Indonesia, minum di Indonesia, di Indonesia cari makan kok gitu. Kayak dia mau kuasai Indonesia, ya hati-hati. Orang ini mau kuasai Indonesia. Udah diusir aja ya, tolong ya Pak Kiai. Kalau bisa seluruh Indonesia kiai sama ustaz turun semua. Kalau pulang itu kita turun, mau semua turun, nggak apa-apa. Diusir aja. Ya tolong ya. Nama saya Pak Rahmat. Halo, selamat siang Pak Kiai, semuanya siang. Ini yang jadi kacau ini di kita, si Bahar lah, Asmin, sama Anies Baswedan. Anies Baswedan. Ini yang brengsek ini. Kalau bisa udah diusir semua dengan di Indonesia. Tolong ya, tolong sampaikan ke Prabowo sama Dudung. Diusir semua. Bilang monyet lah apa lah, aduh itu terlaluan. Masa kita orang Indonesia dikasih bilang gitu. Udah diusir aja udah. Ini dari Yaman itu semua. Ya, terutama itu di Sihab sama di itu apa Pak Asmin sama Anies Baswedan. Udah diusir semua itu. Ini Anies Baswedan ini mau kuasa Indonesia, kalau kuasa Indonesia udah mati kita, benar. Waktu pemilu kita orang Pulau Jawa nggak pilih sama dia, kita pilih Prabowo semua. Udah kompak semua. Dia nggak mungkin jadi presiden di Indonesia, coba. Itu dia dulu Tipial Wahab, seorang warga Tionghoa mewakili klannya dari Tionghoa itu mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan dukungannya tidak tanggung-tanggung. Beliau siap kalau memang ada pendaftaran ikut perang untuk mengusir Pahlawi. Ini nggak main-main, saudara. Nggak main-main beneran. Jadi PWI Laskar Sabilillah itu didukung oleh bukan hanya oleh umat Islam, tapi oleh seluruh elemen bangsa Indonesia ini, Sedulur Tipial Wahab. Oleh karena itu kepada Bapak Presiden, saya menyampaikan kepada panjenengan Bapak Presiden, segeralah membuat sebuah aturan atau keputusan yang tegas dan jelas mengenai keberadaan kaum Ba'alwi ini. Syukur-syukur kalau perlu apa yang pernah dilakukan Bapak Presiden Prabowo dulu ketika menginginkan untuk mendeportasi kalangan habaib, kalangan kabaib yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, itu dilaksanakan. Karena apa? Dulu ketika Bapak Presiden Soekarno menjabat sebagai Presiden RI, beliau pernah ingin punya rencana memindahkan ibu kota. Dan kemudian realisasinya dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, silahkan panjenengan Bapak Presiden Prabowo, apa yang dulu pernah dicita-citakan oleh Bapak Presiden Soekarno, realisasikan hari ini. Bikin sebuah peraturan, kalau memang tidak melakukan deportasi karena alasan kemanusiaan, boleh nggak masalah. Tapi bikinlah sebuah aturan bahwa siapa saja yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW harus tes DNA. Harus sama DNA-nya dengan DNA keluarga Bani Hasyim. Itu aturan mutlak yang tidak bisa
ditolerir. Kalau dengan adanya peraturan semacam itu, maka mereka-mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW hari ini dari kalangan Ba'alwi tidak akan macam-macam. Atau lebih ekstrim lagi bolehlah. Seperti tadi bahwa dukungan masyarakat bukan hanya dari orang Islam saja, tetapi dari seluruh elemen bangsa, elemen masyarakat. Termasuk salah satunya yang tadi kita dengarkan adalah dari saudara kita kaum Tionghoa China, yang beliau tadi mengaku berasal dari Cirebon tapi sekarang ada berdomisili di Pekanbaru Riau. Nah, kalau berbicara masalah China, mereka si bangsa Habib si Rizik si Bahar ini kan selalu mengatakan China was in asing dan lain sebagainya dari dulu. Tapi kalau boleh jujur, perbedaan antara warga keturunan Banglawi dan keturunan China itu lebih bermanfaat keturunan bangsa China loh. Jangan salah, ini harus diakui secara fakta, bukan hanya narasi, tapi faktanya memang begitu. Orang-orang keturunan Cina yang ada di Indonesia ini, mereka tidak pernah membangga-banggakan saya orang Cina di hadapan masyarakat Indonesia. Tidak membangga-banggakan diri supaya mereka disanjung-sanjung. Tidak seperti Banglawi, membangga-banggakan di hadapan warga Jawa, warga Nusantara, kemudian memaksa mereka mencium tangan, mencium kaki, meminum air bekas cucian kakinya. Naudzubillah min dalik, saudari. Tapi bangsa Cina justru manfaatnya sangat besar sekali. Mereka bangun perusahaan, bagaimana perusahaan-perusahaan besar di tangan Cina bermanfaat untuk ribuan bahkan jutaan orang. Pemilik gudang garam, jarum, itu orang-orang Cina, ya. Tapi mereka tidak mengatakan saya China, dan tidak mereka sekalipun bercerita bahwa China itu begini-begini, padahal kita sudah tahu. Tanpa mereka ceritakan kita sudah tahu. Toh Anda sekarang pegang HP juga kebanyakan produknya produk China, bukan produk Yaman, ya nggak? Orang saya juga pakainya produk China. Dan itu manfaat, ya. Manfaat. Anda TikTokan juga dari Cina. Manfaat, sangat real, faktanya membuktikan semacam itu. Tapi adakah dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, mereka hanya menguntungkan kelompok mereka sendiri? Karena bangsa ini, bangsa Nusantara dipaksa untuk datang menjadi jamaahnya, memberikan takdim, cium tangan, memberikan harta bendanya dengan alasan sedekah untuk Rasulullah. Bahkan viral ada yang dipaksa untuk Rasulullah 25 juta, 100 juta. Apaan ini? Kami bukan bangsa sapi perah. Maka saya sepakat dengan saudara yang tadi mengatakan nama Jawanya itu Rohmat. Nah, nggak tahu ini agamanya apa satu. Yang jelas beliau adalah keturunan Chinese. Memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk mengusir mereka dari bumi Indonesia ini. Kalau perlu si Bahar, si Rizik itu di kandang saja di Nusa Kambangan. Saya sepakat. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo supaya Bapak Presiden Prabowo, Jenderal Dudung Abdul Rahman bisa segera menggodok apa keputusan yang seharusnya terbaik untuk mengatasi mereka. Karena mereka itu menginginkan negara ini dikuasai oleh klan mereka. Nanti akan kita bahas bagaimana mereka ingin merebut Indonesia ini sedulu TV Al-Waha. Dari saya, salam silaturahim perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.